Pada episode sebelumnya, distrik di Jawa dilanda kelaparan hebat akibat krisis yang sangat mengerikan. Aksi kejahatan terjadi di mana-mana. Kekacauan mencapai puncaknya saat komplotan jawara yang dipimpin oleh Satib mengobrak-abrik warga distrik tersebut. Namun sayangnya Satib terlalu jumawa sehingga dia lupa kalau di sana ada dukun sakti bernama Boneng. Dia punya peliharaan pocong duloh. Saat Boneng terdesak, muncullah pocong duloh. Pocong duloh menghabisi komplotan jawara itu. Semua orang ketakutan, bahkan warga di sana juga takut. Mereka tidak menyangka kalau Ki Boneng punya peliharaan yang sangat mengerikan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Ki Boneng bisa mendapatkan pocong itu. Mari kita tarik dulu sejarahnya bagaimana Ki Boneng ini berhasil memelihara pocong duloh. Ki Boneng dulunya adalah seorang anak dari babu atau pembantu orang-orang Belanda. Memang kata babu ini sejarahnya diambil dari zaman Belanda yang mempekerjakan orang-orang pribumi. Ibunya Boneng disiksa oleh majikannya dan juga dihamili. Kemudian ibunya Boneng diusir dari rumah orang Belanda. Dalam keadaan hamil besar, ibunya Boneng berjalan menyusuri rumah demi rumah. Sehingga tibalah dia di sebuah pasar yang sangat bau. Itu adalah pasar ikan. Aroma bau tersebut membuat ibunya Ki Boneng tidak enak, sehingga dia mual. Kemudian cabang bayi yang ada di dalam perutnya itu hendak keluar. Kebetulan saat itu sudah hamil 9 bulan. Ibunya Boneng pun panik. Dia langsung mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dia ingin melahirkan. Nah, di pasar ikan itu ada sebuah tempat pembuangan sampah. Di sanalah Ki Boneng dilahirkan. Setelah dilahirkan, ibunya Ki Boneng langsung meninggalkan anaknya begitu saja. Cabang bayi itu diletakkan di tempat pembuangan sampah. Nah, ada yang mendengar jeritan bayi tersebut. Orang yang mendengar jeritan itu adalah ibu-ibu yang sedang dagang di pasar. Dia mengambil Ki Boneng dari tempat sampah, lalu mengurusnya. Nama orang yang memungut Ki Boneng adalah Nyiwati. Nyiwati membawa Ki Boneng ke rumahnya. Namun setibanya di rumah, Nyiwati langsung dimarahi oleh suaminya. Karena ternyata Nyiwati ini sudah punya 10 anak. Rumahnya itu tidak besar sama sekali. Dan sekarang Nyiwati malah bawa anak pungut yang tak lain adalah Boneng. Tapi Nyiwati melawan pada suaminya itu. Nama suami Nyiwati adalah Karta. Karta mengamuk dan dia tidak mau menerima cabang bayi itu. Karena menurut Karta, hal tersebut hanya akan menjadi beban. Tapi Nyiwati tetap kekeh. Dia akan mengurusi anak itu. Sehingga mau tidak mau, Karta pun harus menerimanya. Singkat cerita, Boneng pun diurus oleh Karta dan Wati. Wati bekerja sebagai penjual ikan di pasar, sementara Karta bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa. Setiap hari anak-anaknya itu dititipkan kepada tetangga. Nah, si tetangganya ini memang tidak bekerja apa-apa. Dia juga tidak berharap upah apapun dari Nyiwati dan Karta. Yang penting bisa makan. Karta dan Nyiwati suka memberi nasi dan lauk pauk pada pembantunya tersebut. Tapi beban kerjanya sangat banyak. Si pembantunya itu harus mengurus 11 anak sekaligus. Apalagi anak-anaknya itu bandel dan masih kecil-kecil. Semakin lama ternyata benar apa kata Karta. Nyiwati tidak sanggup mengurus Boneng. Karena kebutuhan Boneng ini sangat banyak. Dia butuh susu. Dia juga butuh vitamin karena masih bayi. Akhirnya Nyiwati memutuskan untuk mengirim Boneng ke panti asuhan. Boneng pun dikirim ke panti asuhan. Dia dibesarkan di sana. Namun selama di panti asuhan, Boneng mengalami hal-hal yang aneh. Banyak sekali yang ketakutan pada Boneng karena dia sudah menunjukkan kelainan sejak dini. Kelainan itu artinya dia punya kelebihan yang melampaui anak-anak sebayanya. Boneng sering berbicara sendirian di kamar. Dia juga suka bermain dengan teman hayalannya. Entah itu hayalan atau nyata.
Yang jelas, menurut kesaksian penunggu panti, mereka pernah melihat Boneng dengan seorang kakek-kakek yang sangat misterius. Kakek itulah yang dipanggil Boneng sebagai Abah. Kata Boneng, ia selalu dijenguk oleh Abah setiap hari. Semua para penjaga panti juga merinding kalau melihat Boneng. Kadang jam 1 malam, Boneng berjalan sendirian mengelilingi gedung panti asuhan sambil sesekali ngomong dengan teman gaibnya. Nah, karena keanehan itulah para penjaga panti akhirnya sepakat untuk mengeluarkan Boneng dari panti asuhan. Padahal umurnya saat itu baru 15 tahun dan belum ada keluarga yang mau mengadopsi Boneng. Surat keputusan untuk mengeluarkan Boneng ditulis oleh seorang penjaga panti asuhan bernama Murni. Ibu Murni memang sangat risih dengan Boneng, sehingga dialah yang paling menggebu-gebu untuk mengeluarkan Boneng dari panti asuhan. Boneng yang malang pun keluar dari panti asuhan. Kebetulan saat itu musim hujan, dia hanya dibekali pakaian dan juga sebuah roti. Boneng basah kuyup, dia berdiri tepat di depan gerbang panti asuhan. Boneng bingung mau bagaimana lagi. Dia tidak punya keluarga dan tidak punya tujuan. Tapi Boneng harus melangkahkan kakinya. Akhirnya dia pergi dari panti asuhan itu. Lalu bagaimana dengan nasib Bu Murni yang sudah mengeluarkan Boneng? Nah, nasibnya itu sangat tragis. Bu Murni yang sudah mengeluarkan Boneng, dia tiba-tiba saja mati dengan sangat mengenaskan. Bu Murni terpeleset di kamar mandi, lalu lehernya tersangkut tali gantungan. Tali itu melilit di lehernya dan mencekiknya dengan sangat tragis. Bu Murni tidak bisa minta tolong. Dia tewas begitu saja di panti asuhan. Namun sebelum Bu Murni tewas, dia sempat melihat sekelebat ada seorang kakek-kakek yang berdiri di hadapannya. Kakek-kakek itu sempat bilang pada Bu Murni, "Kau sangat tega pada cicitku," ucap kakek tersebut. Kemudian kakek itu pun hilang begitu saja. Mari kita kembali ke ceritanya Boneng. Boneng anak malang yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Dia berjalan dan terus berjalan menyusuri nasibnya. Hujan semakin deras, tapi Boneng tidak mencari saung untuk berteduh. Dia malah berdiri di tengah-tengah hutan, lalu mendongak ke atas. Kemudian di belakangnya Boneng tiba-tiba saja ada seorang kakek misterius yang berdiri. Itu adalah kakek gaib yang sering menemani Boneng. "Aku harus kemana, kek?" ucap Boneng. "Lurus saja, cu. Nanti di sana kau akan menemukan takdirmu," ucap si kakek tersebut. Boneng pun menuruti bisikan kakek gaibnya itu. Dia terus berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Sepanjang perjalanan, Boneng tidak menemukan perkampungan warga sama sekali. Yang dia lihat hanya pohon-pohon lebat dan juga sekawanan monyet yang sedang berteduh di antara dahan-dahan pohon. Beberapa jam kemudian, akhirnya Boneng melihat sebuah saung. Saung itu tampak buruk atau bisa dibilang tampak rombeng. Tapi Boneng penasaran apakah saung tersebut ada penghuninya atau tidak. Boneng pun menghampiri saung tersebut. Dia mengetuk pintu yang sudah rombeng itu. Nah, setelah diketuk, tiba-tiba saja pintu saung terbuka dengan sendirinya. Tidak ada lantai di dalam saung tersebut, hanya ada tanah yang sudah mengering. Dindingnya terbuat dari bilik yang sudah bolong-bolong. Begitupun dengan atapnya. Atapnya terbuat dari rumbia. Boneng tidak melihat ada siapapun di sana. Kemudian Boneng pun keluar. Namun tiba-tiba saja saat Boneng baru melangkah 5 langkah, ada seseorang yang memanggil namanya. Dia menoleh ke belakang. Dan ternyata itu adalah sosok nenek-nenek. Umurnya kisaran 70 tahunan. Nenek itu sudah bongkok. Rambutnya sudah putih semua. Urat-uratnya sudah menonjol. Kulit di lehernya bergelambiran. Nenek itu memanggil nama Boneng. Boneng pun terheran-heran dari mana si nenek tahu namanya tersebut. Karena masih polos, dia tidak curiga sama sekali. Kemudian Boneng pun menghampiri nenek itu. "Kau nyasar ya, nak?" kata nenek tersebut. Boneng pun menganggukkan kepala. "Mulai sekarang
kau boleh tinggal di sini, Nak. Panggil saja saya Nenek Rusmah." Semenjak saat itulah Boneng tinggal di saungnya Nenek Rusmah. Nenek Rusmah terbilang aneh. Kalau malam hari dia menghilang entah kemana. Tapi kalau siang Nenek Rusmah ada di saung. Pekerjaannya setiap hari hanya menanam tanaman yang sekiranya bisa dimakan. Seperti singkong, kangkung, pakcoy, dan lain sebagainya. Nenek Rusmah makan dari hasil tanam sendiri. Tahun berganti tahun, Boneng pun beranjak dewasa. Tapi ada hal yang membuat Boneng terheran-heran, yaitu tentang Nenek Rusmah. Selama ia tinggal di saung itu, dia tidak pernah melihat Nenek Rusmah sakit. Wanita tua tersebut sangat kuat, walaupun tubuhnya ringkih. Nah, di suatu malam, tumben sekali Nenek Rusmah ada di saung. Dia memanggil Boneng. Boneng pun menghadap Nenek Rusmah. "Kau sudah dewasa. Mungkin besok saatnya kau untuk pergi dari saung ini. Carilah takdirmu. Nenek doakan, semoga kelak kamu sukses." Secara tidak langsung, Nenek Rusmah mengusir Boneng dari saungnya tersebut. Ya, karena memang Boneng ini sudah dewasa dan sudah seharusnya untuk mencari jati diri. Namun, sebelum Boneng pergi, Nenek Rusmah memberikan sesuatu berupa jimat. Itu adalah tali kain pocong. Kain ini sangat berharga. Jangan sampai dicuri oleh orang lain. Kau telan saja kain tersebut. Takutnya nanti ada yang mau merampokmu di jalan. Boneng pun menuruti apa kata Nenek Rusmah. Dia menelan kain tersebut. Keesokan harinya, Boneng pun pergi dari saung Nenek Rusmah. Dia akan mencari jati dirinya. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Boneng dihadang oleh 5 orang begal. Begal itu membawa golok masing-masing. Boneng bingung. Karena dia tidak punya kekuatan apapun, dia juga tidak punya uang. Yang dia bawa hanya buah-buahan dan sayur-sayuran, bekal dari Nenek Rusmah. Boneng berusaha untuk mempertahankan makanannya itu, tapi kelima begal tersebut sudah kepalang tanggung. Mereka langsung menghajar Boneng habis-habisan. Dan saat mereka akan membunuh Boneng, tiba-tiba saja ada asap yang mengepul dari dalam tanah. Asap itu menggumpal, kemudian membentuk pocong gede. Saat itu juga, pocong Duloh langsung menghabisi kelima begal tersebut. Kepalanya acak-acakan. Duloh memakan mereka semua dengan sangat buas. Boneng ketakutan melihat sosok pocong yang brutal tersebut. Kemudian, setelah pocong Duloh menghabisi 5 jawara, pocong itu mendekati Boneng. Boneng meringsut mundur. Sementara itu, pocong Duloh terus menghampirinya. Hingga sampailah Boneng terdesak. Ada pohon besar di belakangnya. Boneng tidak bisa kabur lagi. Sementara itu, pocong Duloh terus mendekat ke wajahnya Boneng. "Gati!" rintih pocong Duloh. Boneng tiba-tiba saja membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu, pocong Duloh pun masuk ke dalam mulutnya itu. Boneng menjerit kesakitan. Matanya melotot ke langit. Bola matanya itu merah. Urat di lehernya keluar semua. Dia teriak merintih kesakitan. Tapi pocong Duloh sudah masuk ke dalam tubuhnya. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita selanjutnya ya. Tetap sehat dan salam getih.